Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Sekolah adalah salah satu sumber awal kita bisa mendapatkan sebuah ilmu. Tapi kadang ilmu itu dites dengan banyaknya soal yang harus kita kerjakan. Dan ternyata banyak soal zaman sekolah yang bener-bener tuh gak masuk akal. Kalian mau tahu seperti apa? Ya udah, kami persembahkan beberapa soal anak sekolahan yang dijamin bisa bikin Einstein pusing 7 keliling. So, gak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian nikmatin videonya. Memasak dan mencuci. Dulu waktu gue masih kecil, kadang suka kesel sendiri nih guys sama soal cerita gara-gara tuh rancu banget. Tapi kalau nih soal buat anak kelas 2 SD, kayaknya sih gak bakal bisa dijawab juga ya sama profesor sekalipun. Gue bacain deh guys. Ibu memasak 1 jam. Ibu mulai memasak pukul 5 subuh. Pukul berapakah ibu selesai mencuci? Dada aja. Infonya apa yang ditanyain apa? Kalau kayak begini mah gimana bisa ngejawabnya? Wong ibunya lagi masak kan ya? Aduh, ini yang ngebuat soal emang iseng atau salah ketik nih. Huruf kosong. Gue jamin pasti banyak orang tua yang bakal kebingungan ngajarin anak mereka kalau nemu soal matematika kayak begini. Padahal ini cuma soal matematika SD loh guys. Jadi ada 5 kotak berisi 4 huruf yaitu S, B, G, dan P. Tapi ada 1 kotak yang kosong kan tuh. Nah, kita diminta buat mengisi huruf yang pas di kotak kosong tersebut. Nggak perlu pusing-pusing deh mikir sampai ke Australia. Kalau kita lihat di atas kan, semua hurufnya punya nilainya masing-masing. Kayak contohnya nih, G sama dengan 11, B sama dengan 6, S sama dengan 23, dan P sama dengan 20. Cara paling make sense tuh, cukup kita jumlahin aja nilai huruf S, B, dan G kayak arah garis miring yang hasilnya adalah 40. Nah, dari sini kita udah tahu kalau huruf P, B, dan kotak kosong juga harus menghasilkan nilai 40. P ditambah B sama dengan 26. Jadi supaya bisa dapat 40, berarti huruf yang cocok di kotak kosong tersebut itu adalah J yang bernilai 14. 26 tambah 14 sama dengan 40. Selesai deh. Ya, kalau dipikir-pikir, orang dewasa aja pasti nggak nge sih kalau cara ngerjainnya kayak begitu. Jujur aja nih, kalau nggak gara-gara searching di internet, gue juga nggak bakalan tahu guys. Meja. Ini adalah gambar PR matematika anak SD di Tiongkok. Jangan anggap remeh dulu, karena gue yakin jawaban kalian pasti banyak yang bakal salah. Ayo kita kerjain bareng. Sesuai gambar, kucing tambah meja tambah kura-kura sama dengan 170 cm. Sementara kalau posisi kedua hewan ditukar, tingginya cuma nyampe 130 cm. Tapi yang ditanya tuh berapakah tinggi mejanya? Ayo loh, kita yang udah gede aja pasti kebingungan kan lihat soal satu ini. Tapi tenang guys, beberapa orang di internet udah ada yang berusaha nih buat nyelesain soalnya. Jadi kita cukup jumlahin aja kedua meja di gambar yaitu 170 tambah 130 sama dengan 300. Selanjutnya kita bagi 2 tuh hasil 300 jadi dapat 150 kan? Nah selesai, berarti tinggi mejanya adalah 150 cm guys. Ada yang punya jawaban sama? Oh iya lupa bilang, ini tuh contoh soal aljabar yang udah dipelajarin sama anak-anak SD di Tiongkok guys. Jujur kalau dulu zaman SD udah dikasih soal begini, fix selalu merah sih nilai matematika gue. Apa yang lucu selain 25? Dibandingkan soal-soal sebelumnya, inilah pertanyaan paling absurd dan juga bikin kalian kesel. Tanpa ada rumus ataupun keterangan, soalnya langsung bertanya tuh guys, apakah yang lebih lucu dari 25? Lah, angka 25-nya aja nggak ada lucu-lucunya. Gimana mau nyari angka yang lebih lucu selain itu? Apa jangan-jangan yang bikin soalnya penggemar SpongeBob nih? Soal sendok. Ini sih soal matematika yang bikin para netizen greget guys. Ada jawaban matematika seorang siswa SD yang disalahkan oleh gurunya. Kalau kita lihat soal di gambarnya sih, kalimatnya begini nih. Sendok yang udah terpakai ada 6, tapi ibu tuh masih punya 14 sendok yang belum terpakai. Pertanyaannya, berapa jumlah sendok si ibu? Gue jamin deh, kita semua tuh bakal pakai logika yang sama, kayak jawabannya si Ade ini. Tinggal jumlahin aja, 6 tambah 14 ya sama dengan 20. Totalnya berarti ada 20 sendok. Tapi si guru tuh justru punya jawaban yang berbeda guys. Menurut gurunya, total ada 14 sendok, dikurangin 6 yang udah kepake, ya jadi sisa 8 sendok. Lah, padahal kan kalimat di soalnya tuh bilang, ibu masih punya 14 sendok yang belum terpakai. Coba deh kalian perhatiin jelas-jelas tuh guys, yang belum dipakai. Jangankan murid SD, orang dewasa aja pasti bakal nyalain soal kayak begini kan? Kata dan bentuk. Dulu pas zaman TK, kayaknya pelajaran tuh simpel-simpel aja ya. Kalau nggak belajar membaca, palingan menulis, menggambar, dan juga menghitung. Tapi gue baru tahu guys, kalau soal anak TK zaman sekarang jauh lebih gokil nih.
Lo lihat deh, biasanya mah soal menghubungkan kata sama gambar yang sesuai. Lah, ini kata sama apaan coba? Tapi kalau dia perhatiin lagi nih guys, ternyata soalnya tuh minta buat samain kata di sebelah kiri dan bentuk di sebelah kanan. Jawabannya bakal kayak begini. Aduh, ribet banget ya. Sila-sila keluarga. Kalian pernah ngerjain soal pohon keluarga kayak gini gak sih guys? Jujur aku gak pernah sih. Tapi kalau soal yang satu ini susunan keluarganya kayak ada yang salah ya. Iya sih keluarga harmonis. Tapi kenapa bapaknya ada 2 ya? Udah gitu bisa ngehasilin 4 anak pula. Kalau begini mah orang dewasa pun juga gak bakal ngerti harus ngerjainnya tuh gimana. Mungkin ada yang bisa jelasin? Naik angkot. Ngebaca soal yang diupload sama username Mbah Nuts, kayaknya bukan cuma orang-orang di Twitter doang deh bakal bingung. Bayangin aja deh, masa soalnya bilang kayak begini? Ongkos kali naik angkot tuh merupakan Rp1.500. Dino naik angkot 2 kali. Bayu membawa 1 lembar uang 5.000. Dan berapakah sisa uang Dino? Kebayangkan betapa anehnya soal ini. Yang naik angkot Dino, tapi yang malah bawa uang si Bayu. Apa jangan-jangan Bayu tuh malah disuruh bayarin ongkosnya si Dino kali ya? Tapi kalau dipikir-pikir, hitungannya tuh bakal kayak begini guys. Sekarang yang angkot kan Rp1.500 nih buat 1 orang. Dan kalau Dino sama Bayu pulang pergi naik angkot, berarti 1.500 dikali 4 kan? Lah, kalau gitu bukannya total aja 6.000 ya? Duitnya malah kurang dong. Nggak tahu deh gue. Cuma yang buat soal doang kayaknya nih yang bisa ngejawab. Domba dan kambing. Asal kalian tahu guys, bukan cuma Indonesia doang loh yang suka ngebuat soal matematika aneh-aneh. Buktinya di negara tirai bambu terdapat soal yang mengatakan, jika sebuah kapal mengangkut 26 domba dan 10 kambing, maka berapakah usia kapten tersebut? Lah, kebayang gak sih apa sih hubungannya ngangkut hewan sama usia kapten? Pas soal ini viral, ada orang yang ikut berkomentar kalau pertanyaan ini sama sekali nggak masuk akal dan bahkan mungkin gurunya pun nggak tahu jawabannya. Tapi Departemen Pendidikan Distrik Shanqing mengatakan kalau soal tersebut dibuat untuk menguji daya kritis para siswa. Bisa aja deh ya alasannya. Buat kue. Ceritanya soal yang satu ini dibuat untuk anak SD pas mereka tuh lagi belajar pengurangan. Tapi bukannya dikasih soal yang simple, malah kayak begini dong. Ibu membeli 3 telur, ibu akan membuat kue. Apa yang harus dilakukan ibu agar telurnya tuh nggak habis? Jelas-jelas soal kayak begini nggak masuk akal banget kan? Sang anak pun langsung nulis jawabannya tuh guys, yang dijamin bakal ngebuat kalian tuh kaget banget. Ya nggak heran sih, gua aja bingung, apalagi tuh anak SD kan? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.